Hello Technolovers! Sukses masuk Akademi Militer atau Akmil akan membuat seluruh keluarga bangga. Sayangnya, tidak semua orang menganggapnya sebagai sebuah kebanggaan. Ada kisah pensiunan Letnan Jenderal TNI Jopie Onesimus Wayangkau yang bermusuhan dengan ayahnya karena menjadi tentara. Seperti apa kisahnya dan bagaimana sosok Jopie? Simak video profil Jopie Jenderal Bintang 3 pertama asal Papua berikut ini. Jopie Onesimus Wayangkau adalah putra Papua pertama yang menduduki peringkat tertinggi di militer Indonesia dan mengharumkan nama daerahnya. Pria yang kini menjadi Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat atau Denpusteran ini memiliki pengalaman pernah bekerja sebagai buruh pengaspal jalanan di Biak, Papua. Siapa sangka kalau pekerjaan inilah yang membuka pintu Jopie untuk berkarir di militer Indonesia. Cerita dimulai pada 17 Juli 1962. Ketika putra Serui, Papua itu lulus dari sekolah menengah di Jayapura. Jopie awalnya ingin menjadi pilot sejak SMP dan SMA. Lantaran lokasi SMP dan SMA Jopie di kota Serui yang terletak di dekat bandara. Maka setiap hari saat berangkat ke sekolah melihat penampilan pilot berseragam, ia pun terkesan dengan penampilan pilot. Sehingga setelah lulus SMA pada tahun 1982, ia memutuskan untuk mengikuti sekolah pilot di Akademi Perhubungan Udara Jayapura. Setelah tes, ia dinyatakan lulus, namun sayang mimpinya harus gagal karena orang tuanya tidak punya uang untuk menyekolahkannya di sana. Dia juga mengaku berselisih dengan orang tuanya karena keterbatasan keuangan mereka. Karena itu, Jopie kemudian memutuskan untuk mengubah tujuannya. Saat itu Jopie lalu ingin belajar pertanian dan peternakan di Biak. Di sana dia tinggal bersama paman dari pihak ibu yang bekerja di kantor Telkom Biak. Pada suatu sore yang panas saat ia beristirahat di emper toko, ia melihat pamflet tentang seleksi masuk pendidikan Akademi Militer Indonesia atau AKABRI yang sekarang dikenal sebagai Akademi Militer atau Akmil. Jopie merasa minder saat melihat foto-foto di pamflet itu. Dalam sebuah brosur, ia melihat foto siswa Akademi Militer Indonesia yang mengenakan seragam yang menurutnya modern. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan dirinya di pendidikan Akmil tersebut, lantaran dalam brosur tertulis pendaftaran tidak dipungut biaya. Setelah seluruh proses pendaftaran selesai, ia bersyukur telah diizinkan untuk mendaftar bahkan lulus. Tidak hanya untuk Akademi Angkatan Darat Indonesia, tetapi juga untuk IPB dan Universitas Cendrawasih Manokwari. Ia mengaku bingung karena pengumuman 3 sekolah yang dipilihnya tidak terlalu jauh. Namun pada akhirnya ia memutuskan untuk mendaftar di Akademi Militer Indonesia karena proses pendaftaran dan pendidikannya gratis. Saat lolos seleksi, Jopie mengaku belum segera memberitahu orang tuanya. Jopie memang dilarang untuk menjadi seorang tentara, jadi dia takut memberitahu orang tuanya. Ayah Jopie, Octavianus Wayangkau, ingin Jopie menjadi seorang pendeta saja. Orang tua Jopie melarangnya ketika dia masih kecil, yaitu karena neneknya ditembak mati oleh tentara ketika Indonesia menyerbu Papua pada tahun 1962. Setelah Jopie mengikuti pendidikan Akademi Militer selama 6 bulan, barulah ayahnya mengetahui bahwa putranya telah terdaftar di Akademi Militer. Menurutnya, itu lantaran ada undangan kepada orang tua siswa yang dikirim ke Kodim 1709 Yawal Serui. Setelah undangan sampai di Kodim, Panglima Kodam mengirimkan provos untuk mengantarkannya ke keluarga Jopie. Ayah pun memenuhi panggilan di markas Dandim. Bukannya bangga, ayahnya malah marah ketika mendengar Jopie lulus dari Akademi Militer. Tak hanya itu, ia bahkan baru pulang kampung setelah 8 tahun. Pasca mendaftar di Akademi Militer Indonesia, dan kemudian sempat ikut operasi di Timur Timur. Meski ayahnya marah, Jopie tetap melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer hingga lulus pada tahun 1986. Dan pada akhirnya ayahnya meminta maaf kepada Jopie dan sangat bangga bahwa anaknya berhasil menjadi perwira TNI. Itulah awal karir seorang Jenderal Bintang 3 asal Papua. Dan saat ini Jopie Onesimus Wayangkau adalah pensiunan TNI AD dan berakhir menjabat sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat. Jopie Wayangkau lulus dari Akademi Militer Divisi Infanteri atau Akmil pada tahun 1986. Jabatan sebelumnya adalah Panglima Markas Besar Daerah Angkatan Darat Kasuari ke-18. Pria kelahiran Serui, Papua ini bukanlah pendatang baru di Kodim 17 Cendrawasih.
karena Kolonel Infanteri Jopie Onesimus Wayangkau menjabat sebagai Asops Kasdam 17 Cendrawasih sebelum menjadi Danrem 172 PWY. Sebelum pindah bertugas ke tanah kelahirannya, Jopie bekerja di berbagai sektor di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2003. Antara lain, Danionif 407 PK dan Kodam 4 Diponegoro, menjadi salah satu pesolek di Kodam 4 Diponegoro. Pengalaman Jopie membuatnya siap menjalankan tugas apapun yang dipercayakan kepadanya. Namun tugas Danrem 172 PWY tentu tidak mudah, khususnya mengenai situasi terkini di Kamtibmas Kota Jayapura, salah satu wilayah Korem 172 PWY. Namun menurut dia, hal ini menjadi salah satu tantangan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Untuk mengembangkan kawasan Korem 172 PWY, Danrem menekankan komitmen berkelanjutan untuk mengutamakan pendekatan soft power melalui komunikasi dengan masyarakat Jayapura dan pendekatan sosial lainnya. Riwayat pendidikan: Akabri 1986, Suslapa 1, Suslapa 2, Seskoad, Susdanyon, Susdandim, Susdanrem, Sesko TNI, Lemhanas. Riwayat jabatan: Danton, Danki, Pasionif 405 Surya Kusuma, Brigif 4 DR Kodam 4 di pada tahun 1986 hingga 1994. Dan Yonif 401 Banteng Raiders pada tahun 2002 hingga 2003. Dan Dim 07 dan Dim 0736 Batang pada tahun 2004 hingga 2005. Dan Brigif 24 Bulungan Cakti pada tahun 2001 hingga 2011. Asops Kasdam 17 Cendrawasih pada tahun 2011 hingga 2012. Dan Rem 172 Praja Wirayakti pada tahun 2012 hingga 2013. Irdam 17 Cendrawasih pada tahun 2013 hingga 2014. Wadan Pusenif Kodikla TNI AD pada tahun 2014 hingga 2015. Kasdam 5 Brawijaya pada tahun 2015 hingga 2016. Pati Sahli TK 3 Bidsos Budham Panglima TNI pada tahun 2016. Pangdam 18 Kaswari pada tahun 2016 hingga 2020. Dan Pusterad pada tahun 2020. Riwayat penugasan: Operasi Raja Wali Satgas Pemburu Tim-Tim, Operasi Seroja Tim-Tim, Operasi Mapenduma, Operasi Militer Terpadu Daerah Operasi Militer Aceh. Itulah tadi kisah Jenderal TNI Bintang 3 pertama yang berasal dari Papua. Kisahnya sangat menginspirasi ya, Tekno Lovers. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Terima kasih ya udah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian dan like video ini. See you!